Hai, selamat datang kembali di channel Topi Jerami. Pada video kali ini, kita akan membahas One Piece chapter 976, di mana topik utama yang menjadi perbincangan hangat adalah kembalinya sang kesatria laut Jinbe ke kelompok Mugiwara. Namun, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Topi Jerami. One Piece chapter 976 menjadi chapter yang sangat menyenangkan ketika Oda Sensei akhirnya menampilkan karakter yang telah lama ditunggu kehadirannya di Aquano. Selain itu, ada beberapa poin yang menarik seperti jurus Kanjuro yang tidak pernah kita lihat sebelumnya dan juga perkembangan karakter Momonosuke. Langsung saja berikut pembahasannya. Kinemon adalah pemimpin yang beruntung. Berbeda dari Denjiro dan Kanjuro yang menganggap Kinemon pintar membuat strategi, Raizo, Kikunojo, dan yang lain langsung menyadari kalau sebenarnya Kinemon hanya hoki. Memang kesalahan Kinemon membaca kode Yasui berhasil mengungkap jati diri Kanjuro sebagai pengkhianat dan juga menjadi serangan balik klan Kozuki. Tapi tetap saja kesalahan itu bisa berakhir fatal. Untungnya teman-temannya tetap mempercayai Kinemon sebagai pemimpin. Poin berikutnya, Kanjuro adalah petarung yang hebat. Sejak diperkenalkan, tampilan Kanjuro memang sangat meragukan. Ia tidak menunjukkan ciri-ciri samurai Wano yang terkenal hebat. Ia canggung dan tidak pandai memanfaatkan kekuatan buah iblisnya dengan maksimal. Tapi seperti yang kita tahu, itu semua adalah sandiwara. Di One Piece chapter 976 ini, kita melihat kepiawaian Kanjuro. Ia mampu menangkis serangan Kawamatsu yang merupakan satu dari 3 samurai terkuat klan Kozuki. Selain itu, lukisannya juga sangat indah sekaligus berbahaya. Bangau yang ia lukis bisa terbang dengan cepat, beda dari hewan aneh yang selama ini ia lukis. Ia juga bisa mengeluarkan tinta dari rambutnya yang panjang, menciptakan awan dan hujan tinta yang tajam. Kinemon dan teman-teman benar-benar terkejut melihat perubahan Kanjuro baik dari watak maupun kekuatan. Ini membuktikan kembali kalau Kanjuro adalah seorang aktor yang pintar bersandiwara. Di sini kita juga melihat watak jahat Kanjuro. Ia berjanji akan memutus garis keturunan klan Kozuki dengan menyerahkan Momonosuke kepada Orochi dan Kaido, serta mencari dan membunuh Hiyori. Kanjuro memang seorang Kurozomi yang dendam kepada klan Kozuki. Perkembangan Momonosuke. Sejak awal Momonosuke telah diperlihatkan sebagai anak kecil yang penakut. Sifatnya yang mirip dengan Oden hanya kemesumannya. Bahkan Kaido pun juga kecewa kepada Momonosuke yang ketakutan ketika dicekik di atas istana Oden. Namun perlahan tapi pasti Momonosuke menunjukkan perkembangan. Ia mulai menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ketika diculik oleh Kanjuro, Momo menyampaikan pidato yang menggetarkan hati pengikutnya. Walau dalam hati ia sangat ketakutan. Mungkin dapat kita prediksi kalau di akhir Aquano, Momo akan menjadi pemimpin klan Kozuki yang layak. Kecanggihan senjata buatan Wano. Wano merupakan cerminan Jepang dalam dunia One Piece. Seperti Jepang, para pengrajin Wano memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan dalam menciptakan barang, termasuk menciptakan batu laut. Saking hebatnya, bahkan pemerintah dunia pun membeli senjata buatan Wano walau harus bekerja sama dengan bajak laut. Jika sebelumnya kita melihat senapan berpeluru batu laut, di One Piece chapter 976 ini kita melihat meriam laras panjang yang bisa menembak dari jarak jauh dengan akurasi tinggi. Serangan meriam ini berhasil merusak dan menenggelamkan beberapa kapal aliansi. Semoga nantinya masih banyak lagi senjata canggih buatan Wano yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei. Munculnya Jinbe sang kesatria laut. Tapi yang paling mencuri perhatian di One Piece chapter 976 ini adalah kemunculan tokoh yang sudah jelas lama ditunggu kehadirannya. Armada laut aliansi terancam dikaramkan meriam laras panjang milik bajak laut Kaido. Laut tidak memperkirakan hal ini. Luffy mencoba menyerang secara langsung sedangkan Kid tidak peduli dengan kapal aliansi yang rusak. Denjiro pun memperkirakan semua kapal akan karam jika situasi tidak berubah. Di saat genting itu, di tengah lautan yang terjang badai, tiba-tiba sebuah jurus yang familiar pun menghancurkan kapal perang itu. Dari nama jurusnya dan juga dari siluetnya, kita memang sudah bisa nebak siapa penyelamat itu. Tetapi, tetap saja Oda Sensei mampu membuat kedatangannya begitu spektakuler.
Dia adalah Jinbe, sang ksatria lautan yang kedatangannya membuat semua orang terkejut, terutama Kid dan Lau yang tidak percaya kalau Luffy telah merekrut seorang mantan Shichibukai. Oda Sensei menangkap ekspresi kita sebagai pembaca di wajah Luffy yang kegirangan melihat kedatangan Jinbe. Secara resmi, Jinbe diperkenalkan sebagai jurumudi bajak laut topi jerami. Kita pernah menyaksikan kepiawaian Jinbe mengemudikan Sunny ketika mencoba lari dari kejaran Big Mom. Pastinya Luffy membutuhkan Jinbe untuk bisa sampai ke Laut Tail nantinya. Kedatangan Jinbe dan keberuntungan Kinemon tak salah lagi akan membuat Orochi, Kaido, dan Big Mom kesusahan. Nah, itulah tadi pembahasan One Piece chapter 976. Bagaimana menurutmu? Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Jika ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.